Halo sahabat militer, invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina belum menemukan titik damai. Ukraina kini didukung NATO yang turut mengancam aksi Rusia. Nah, adanya konflik berkepanjangan dua negara menyita perhatian berbagai negara di dunia. Tak terkecuali dengan negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN sebenarnya memiliki kerjasama dengan pihak NATO. Namun, tentu saja tak bisa memberi banyak andil atas konflik Rusia dan Ukraina. Lantas, bagaimana jika kita melihat perbandingan kekuatan militer ASEAN versus NATO? Siapakah yang lebih unggul? Cari tahu jawabannya dalam tayangan yang satu ini. Namun, sebelum lanjut menonton, yuk klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Militer. Prajurit. Pada kekuatan militer, peran aktif dari personil militer yang dimiliki suatu negara menjadi acuan penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, kerukunan, dan ketertiban suatu negara. Dalam hal ini, ASEAN yang terdiri dari 5 negara memiliki jumlah personil militer aktif yang berbeda-beda. Di antaranya, Indonesia memiliki personil aktif sebesar 400.000 orang, adapun negara Vietnam yang memiliki personil aktif sebesar 470.000 orang. Tak tertinggal, negara Thailand juga tercatat memiliki personil militer yang aktif hanya 350.000 orang. Disusul dengan negara Singapura yang memiliki luas wilayah terkecil, dari yang lainnya memiliki 60.000 orang personil militer aktif, dan terakhir dari Malaysia yang memiliki 115.000 orang personil aktif. Dengan ini jumlah keseluruhan personil militer ASEAN yang aktif sejumlah 1.395.000 orang. Sementara NATO memiliki jumlah personil militer yang aktif sejumlah 3.657.000 orang. Kita beralih ke kekuatan darat. Pada bagian kekuatan darat, negara ASEAN memiliki kekuatan darat sebagai berikut. Militer Indonesia memiliki 314 tank, 1.444 kendaraan tempur, 153 artileri gerak, 413 artileri derek, dan 63 peluncur roket. Untuk kekuatan darat yang dimiliki militer Vietnam, sebanyak 2.044 tank, 4.420 kendaraan tempur, 50 artileri gerak, 50 artileri derek, dan 760 peluncur roket. Thailand menjadi posisi kedua dengan jumlah tank terbanyak setelah Vietnam, yaitu 637 tank, 2.836 kendaraan tempur, 44 artileri gerak, 116 artileri derek, dan 5 peluncur roket. Adapun Singapura hanya memiliki 170 tank dan 3.517 kendaraan tempur, 48 artileri gerak, 77 artileri derek, dan 24 peluncur roket. Serta negara militer negeri jiran tersebut memiliki 48 tank, 1.708 kendaraan tempur, dan 54 peluncur roket. Sedangkan kekuatan darat yang dimiliki oleh NATO yaitu 20.471 unit tank, kendaraan lapis baja sejumlah 104.435 unit, terdapat juga 109.892 mobil lapis baja, serta peluncur roket sebanyak 4.781 unit. Selanjutnya kita beralih ke sektor kekuatan laut. Kekuatan laut menjadi salah satu tameng penjagaan keamanan negara maupun wilayah. Dengan ini terdapat beberapa kekuatan laut yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Di antaranya Indonesia tercatat memiliki 7 kapal perang frigates, 24 kapal korvet, 4 kapal selam, dan 181 kapal patroli. Untuk matra laut, Vietnam memiliki 9 kapal perang frigates, 14 kapal korvet, 6 kapal selam, dan 54 kapal patroli. Sementara untuk laut, militer Thailand memiliki 7 kapal frigate,
7 kapal korvet tidak mempunyai kapal selam dan 49 kapal patroli. Pada kekuatan laut Singapura, pasukan militernya hanya memiliki 6 kapal frigate, 6 kapal jenis korvet, 5 kapal selam dan 15 kapal patroli. Adapun matra laut negeri jiran Malaysia dibekali 3 kapal frigate, 8 kapal jenis korvet, 2 kapal selam dan 29 kapal patroli. Sedangkan NATO digadang-gadang lagi-lagi unggul dalam kekuatan laut yang dimilikinya, di mana terdapat 113 unit kapal penghancur, 133 unit kapal frigate, 67 unit kapal jenis korvet, dan kapal selam sebanyak 147 unit. Selanjutnya, kekuatan udara. Berlanjut pada tumpuan kekuatan udara yang menjadi bagian terpenting dari adanya kekuatan militer suatu negara, di mana negara-negara ASEAN memiliki beberapa aset, di antaranya Indonesia memiliki 445 pesawat tempur, di mana dari jumlah tersebut sudah termasuk 41 jet tempur, 172 helikopter, dan 15 heli serang. Pada pasukan Angkatan Udara negara Vietnam, memiliki 218 pesawat tempur, yang diantaranya terdiri dari 75 jet tempur, 99 helikopter, dan tidak terdapat heli serang. Adapun Thailand memiliki 469 pesawat tempur, di antaranya 74 jet tempur, 177 helikopter, dan 7 heli serang. Sementara dari sisi udara, militer Singapura dibekali dengan 244 pesawat tempur, di antaranya 100 jet tempur, 79 helikopter, dan 18 heli serang. Lalu kemudian disusul negeri jiran Malaysia. Negara ini memiliki 144 pesawat tempur, di antaranya 26 jet tempur, 41 helikopter, dan tanpa memiliki helikopter serang. Sedangkan NATO mempersiapkan kekuatan udara yang amat sangat matang dari ASEAN, yaitu 3.702 jet tempur, 3.061 unit pesawat penyerang, dan 1.851 unit untuk heli serang. Yang terakhir kita beralih ke sektor anggaran militer. Anggaran militer menjadi cerminan ataupun acuan dari kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara. Hal ini diperuntukkan untuk mengantisipasi ancaman dari pihak lain dan juga menjadi tolak ukur untuk keperluan anggaran militer selanjutnya. Di negara ASEAN juga telah mempersiapkan anggaran militernya masing-masing, seperti anggaran pertahanan Indonesia tercatat sebesar 9,3 miliar US dollar, anggaran pertahanan Vietnam mencapai 6,2 miliar US dollar, adapun anggaran pertahanan Thailand tercatat sebesar 2,9 miliar US dollar, dan anggaran pertahanan selanjutnya ada dari negara Singapura yang tercatat sebanyak 11,5 miliar US dollar setiap tahunnya, serta anggaran pertahanan Malaysia sebesar 3,7 miliar US dollar. Berbeda jauh dari negara ASEAN, dari pihak NATO dilansir dari liputan6.com memiliki anggaran militer dari 30 negara pendirinya, dengan jumlah budget yang dimiliki organisasi ini tercatat sebesar 1,03 triliun US dollar. Wah, fantastis ya guys! Nah guys, melihat informasi tercatat bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh NATO menjadi lebih unggul dari kekuatan militer yang dimiliki oleh negara ASEAN. Tak heran ya guys, sebab negara pendiri dari NATO jauh lebih banyak dari negara ASEAN. Oke deh sahabat militer, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jika kamu punya pendapat atau opini, boleh tulis di kolom komentar, like dan share juga video ini. Thanks for watching.